Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Haleluya. Saya juga menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah. Shalom, selamat pagi. Saya percaya kita semua hadir di tempat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita ada di tempat ini. Mari saya ajak jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Mari sama-sama kita satukan hati kita satukan pikiran kita berikan waktu kita yang terbaik kepada Tuhan. Untuk kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, untuk kita menyembah Dia. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu sepanjang minggu ini dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami satu minggu ini Bapa, kami mau katakan Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau penolong yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kami ada hari ini sebagaimana Engkau ada Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan semua karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami anak-anak-Mu Bapa datang di hadapan-Mu Bapa bersatu hati untuk datang memuji dan menyembah Engkau sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Karena Engkau baik, karena Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sucikan kuduskan tempat ini Tuhan. Penuhi tempat ini Tuhan dengan urapan yang daripada-Mu. Penuhi tempat ini Tuhan dengan hadirat-Mu. Penuhi setiap hati kami Tuhan dengan lawatan yang daripada-Mu Tuhan. Jamah setiap kami yang ada di tempat ini. Jamah setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka boleh mengalami Engkau Bapa. Mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Mereka boleh mengalami Tuhan, mendengar Tuhan suara-Mu, mendengar Engkau berbicara pagi hari ini Tuhan. Menguatkan setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mulai ibadah pagi hari Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ku
apapun situasimu yang kau hadapi saat ini. Mungkin engkau berpikir Tuhan meninggalkanmu, tapi percayalah, Dia Immanuel. Dia Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Tidak peduli apapun keadaan yang kamu hadapi, tidak peduli situasi apapun yang kamu hadapi, Dia selalu bersama dengan engkau. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Setiap yang terjadi dalam kehidupan kita atas seizin Tuhan. Mungkin apa yang menjadi keinginanmu tidak terjadi dalam hidupmu, tapi percayalah, rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidup kita. Rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan. Serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang mengatur. Izinkan Tuhan yang ambil alih. Ikuti saja alur yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau engkau mengalami keraguan, yakinkan hatimu lewat pujian ini. Katakan bahwa Tuhan yang lebih tahu yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus.
namamu, naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Yes Bapa. Ku percaya hanya Yesus. Mari angkat tanganmu, naikkan pujian ini. Katakan, Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Yes Tuhan. Berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Yesus tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Yang percaya Tuhan penolong yang setia, berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Semua siap untuk memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, sebab Dia Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Mari
persilakan kepada jemaat untuk duduk kembali. Kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Katakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa bahwa kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Jemaat bangkit berdiri dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Tuhan,
Tuhan Yesus, kami ingin merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan tiba saatnya Tuhan, di dalam ibadah ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan sebelum kami makan sehidangan bersama-sama dengan Tuhan, berfirmanlah Engkau Bapa, inilah kami umat-Mu, siap untuk mendengarkan. Berfirmanlah Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu itu Tuhan boleh diterima buat jemaat Tuhan dan bisa menjawab segala persoalan-persoalan dari jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah Engkau, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang mau mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama dengan saya, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, saudaraku yang sekalian Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, selamat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat, amin. Dan saya percaya juga buat saudara-saudara yang di rumah, shalom, selamat pagi. Saya percaya juga hari ini saudara diberkati, saudara sehat, saudara sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kekasih dalam Tuhan, di depan kita ini ada meja perjamuan. Kita akan makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, sehidangan dengan Tuhan Yesus di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ya, sebelum lebih jauh saya akan membawakan firman Tuhan. Saya akan informasikan dulu buat saudara-saudara yang di rumah, ya, sambil saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara boleh persiapkan perjamuan yang saudara sudah siapkan mungkin dari tadi malam. Saudara siapkan di dekat saudara, ya. Nanti ketika perjamuan dimulai, saudara sudah tidak bingung lagi sana kemari, ya, tapi saudara sudah siap. Amin. Haleluya. Dan saya percaya di tempat ini juga semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku, saya bersyukur hari ini karena saudara dalam keadaan sehat, saudara dalam keadaan sukacita, dan saya melihat wajah-wajah yang penuh antusias, wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Ya, saya tahu firman Tuhan pada pagi hari ini akan menjawab semua persoalan kita. Haleluya. Saya akan membawakan firman Tuhan pagi hari ini di dalam kitab Markus, ya. Tema firman Tuhan hari ini saya beri judul mengalami kerajaan Allah. Bapak saudara, kita baca sama-sama, mengalami kerajaan Allah, ya. Jadi saudaraku, kerajaan Allah itu bukan sesuatu tempat yang luar biasa, di satu tempat di mana kita jangkaunya jauh, harus naik pesawat, harus naik mobil, harus urus ini itu, visa dan sebagainya. Tidak saudara, tetapi kerajaan Allah itu hadir di setiap hidup kita. Katakan amin. Nah saudaraku, saya ingin mengajak kita semuanya untuk mengalami kerajaan Allah. Mari saya undang yang di tempat ini untuk sama-sama berdiri. Kita akan hormati firman Tuhan. Kita baca di dalam kitab Markus pasal 10 ayat 14 dan 15. Ya,
Oke. Yang sudah dapat katakan amin. Ya. Baru 50% yang dapat katakan amin. Ya, sudah 100%. Cuma saya minta suaranya lebih lantang lagi. Haleluya. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara, tadi kita sudah baca firman Tuhan bahwa ini mengenai Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tetapi tema saya untuk kerajaan Allah yang harus kita alami. Sekarang ini juga kita harus mengalami kerajaan Allah. Ya. Tuhan rindu, saudara, agar umatnya itu mengalami kerajaan Allah. Bukan saja waktu kita ketemu dengan Bapa di surga nanti, ya, ketika kita sudah dipanggil Tuhan, kita bertemu baru itu baru ada kerajaan Allah, ya. Bukan seperti itu. Tetapi justru kerajaan Allah itu seharusnya kita alami selagi kita masih ada di bumi ini. Artinya selama kita hidup, selagi kita masih hidup, kita masih bisa bernafas. Tuhan mau, saudara, supaya kita selalu mengalami kerajaan Allah. Yang menjadi ukuran kita mengalami kerajaan Allah itu, ya, bukanlah dari banyaknya harta yang kita miliki, ya. Mungkin kita banyak uang, ya, di bank mana saja ada deposit di sana, ya. Bukan seperti itu, ya. Bukan karena mobil mewah yang kita miliki, bukan karena rumah yang megah yang kita tinggali, atau kedudukan dan tingginya jabatan yang kita miliki. Mungkin di tengah-tengah masyarakat, ya, mungkin saudara di lingkungan saudara sebagai RT, RW, lurah, nah, mungkin ada yang sebagai gubernur, wali kota. Bukan seperti itu kerajaan Allah. Bukan seperti itu Tuhan, ukuran kerajaan Allah itu. Tetapi kekasih dalam Tuhan, kita membaca ukuran yang sebenarnya yang dibilang kerajaan itulah apa? Kerajaan Allah itu ukurannya seperti apa? Mari kita baca sama-sama di dalam Roma pasal 14 ayat 17. Saya sudah catat di depan, mari baca sama-sama, ya. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini, saudaraku, yang menjadi ukuran kerajaan Allah dalam hidup kita. Bukan segala kemegahan, kemewahan yang kita miliki di dunia ini. Saudara, semua itu akan sirna, semuanya akan lenyap. Tetapi, saudaraku, kerajaan Allah yang sesungguhnya itu bukan karena makanan, bukan karena minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Yang terakhir dikatakan oleh Roh Kudus. Kenapa ditekankan oleh Roh Kudus? Karena dunia pun, saudaraku, bisa memberi damai, bisa memberi sukacita, bisa memberi sejahtera, saudaraku, tetapi tidak bisa memberi kebenaran, ya. Dan semuanya itu akan sirna, semuanya ada batas waktunya.
Tetapi saudaraku, kalau kebenaran itu hanya daripada Yesus, manusia siapapun saudara di dunia itu tidak ada yang benar. Ya. Pendeta sekalipun tidak ada yang benar. Pendeta masih bisa jatuh ke dalam dosa. Saya pun saudaraku bukan orang suci. Saya masih butuh proses. Ya, makanya kebenaran itu harus selalu kita beritakan. Kebenaran itu harus selalu kita dengar. Karena apa? Karena firman Tuhan itulah, karena kebenaran itulah yang akan membentuk hidup kita, yang akan membuat kita itu menerima damai, sukacita dan sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, bagaimana? Bagaimana caranya agar kita mengalami kerajaan Allah? Di dalam Markus pasal 10 ayat 14 yang tadi kita sudah baca, di situ Yesus bilang begini, biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Kenapa Yesus bilang begitu, saudara? Karena ketika orang tua mereka, di situ dikatakan banyak orang membawa anak-anak untuk datang kepada Yesus, mempunyai satu kerinduan bahwa anak-anak itu harus diberkati oleh Yesus. Makanya saya bersyukur pagi hari ini saudara-saudara bawa anak-anak saudara dan bisa ikut sekolah minggu. Ya, mereka ibadah kega di luar. Saudaraku, itu tidak salah. Sesuatu hal yang memang Tuhan kehendaki. Bukan cuma kita saja yang terus mengalami kerajaan Allah. Bukan cuma kita terus yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kita rindu anak-anak kita diberkati, amin. Kalau anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, saudaraku, kita sangat mudah mendidik mereka. Karena diberkati itu diberkati bukan secara material saja, tetapi saudaraku, kesehatan mereka diberkati, terlebih pikiran mereka diberkati, pengetahuan mereka diberkati. Sehingga apa, saudaraku? Dia tahu, oh ini jam ibadah, oh mama saya lagi mimpin puji-pujian, saya tidak boleh mengganggu. Ya, saya sangat bersyukur lagi saya melihat perubahan Tobias ya, yang luar biasa. Biasanya kalau mamanya pelayanan dia mengganggu, tetapi hari ini tidak. Malah dia menari-nari bersukacita di situ tanpa mengganggu orang tuanya. Ya, itu sesuatu hal yang baik. Itulah sebabnya, saudaraku, saya himbau semua kita yang punya anak-anak kecil, yang masih butuh pendidikan, yang harus masuk ke kega atau sekolah minggu, saudaraku, mereka harus dibawa. Jangan takut, oh nanti anak saya ribut di gereja, anak saya mengganggu. Saudaraku, tidak seperti itu. Saudaraku, Yesus memberkati anak-anak. Ingat itu, saudaraku. Kok kita bawa anak kita kepada Tuhan, Tuhan juga memberkati anak-anak itu. Makanya saudaraku, Yesus bilang begini karena ketika anak-anak itu datang, murid-muridnya malah. Murid-muridnya mau mengusir. Tetapi Yesus katakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Orang seperti apa yang empunya kerajaan Allah, saudara? Seperti anak-anak tadi yang dibawa ke Yesus, yang punya kerinduan besar untuk diberkati. Ya. Di dalam ayat 15, Yesus berkata juga begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kalau kita tidak menyambut anak-anak kecil, sama saja kita tidak masuk dalam kerajaan Allah itu. Makanya penting, saudaraku, anak-anak itu dibawa kepada Tuhan. Jangan halang-halangi mereka. Justru, saudaraku, kita hari Sabtu malam, saudaraku, seringkali saya katakan kepada ibu-ibu yang punya anak kecil, kalau hari Sabtu malam, coba tahan dulu nonton TV-nya. Tahan dulu main Facebook, main chattingan, coba tahan dulu
untuk anak kita supaya anak kita bisa tidur cepat. Kalau kita tidur cepat, anak-anak lihat orang tuanya tidur cepat, saudara, itu pasti anak-anak ikut tidur ya. Apalagi kalau sudah dikasih mati lampu, orang tua tidak pegang HP, anak-anak tahu, oh ini jamnya tidur. Kenapa? Supaya hari Minggunya anak-anak bisa bangun cepat, badannya sehat karena tidurnya cukup. Kita pun orang tuanya juga sehat, tidurnya cukup ya. Haleluya. Saudaraku, jangan kita tertipu dengan gadget, saudaraku. Tapi mari, saudaraku, kita utamakan Tuhan. Kalau kita utamakan, saudaraku, segala sesuatunya Tuhan akan selesaikan. Saudara, dari ayat 15, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, ia tidak masuk di dalamnya. Kalau begitu, saudaraku, kita disuruh menjadi anak kecil. Haleluya. Mau saudara sudah besar begini tiba-tiba ngecil gitu ya, jadi anak kecil? Bukan seperti itu, saudaraku. Tetapi kenapa Yesus memberikan contoh anak kecil? Ya. Bukan kita mengecil jadi anak kecil lagi, tetapi saudaraku, segala perilaku, tingkah laku kita, ya, kita mencontohi anak kecil yang penuh dengan kepolosan, yang penuh dengan apa adanya, saudaraku ya. Yesus memberikan contoh anak-anak kecil. Mengapa? Ya, kita akan lihat alasannya Yesus kenapa dia memberikan contoh kepada murid-muridnya dan pagi hari ini kepada kita semuanya mengenai anak kecil. Ya, karena anak kecil itu sederhana dan polos. Ya, anak kecil sederhana, nggak neko-neko, saudara. Dan anak kecil itu polos, apa adanya. Tidak seperti kita yang orang tua, saudaraku, mau apa, kadang-kadang kita tidak bisa hidup sederhana, harus mewah ya. Kita tidak bisa punya hati yang polos kepada Tuhan. Seringkali umat Tuhan seperti itu. Bahkan kita sendiri seringkali kita alami seperti itu. Nah, makanya pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kita supaya kita menyadari, kita melihat contoh seorang anak kecil yang seperti Yesus umpamakan. Dia sederhana dan polos. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 9. Yohanes pasal 6 ayat 9. Ada ya di situ? Mari kita baca sama-sama. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini? Saudara, ada satu peristiwa. Yesus sedang memberitakan Injil. Dan Yesus mengadakan banyak mujizat. Ketika Yesus ada di satu bukit sedang mengabarkan Injil, sedang memberitakan Injil. Dan di situ banyak orang yang berkumpul. Hari sudah mulai larut malam, saudaraku, murid-muridnya sudah mulai gelisah. Murid-muridnya sudah mulai bagaimana caranya untuk mengusir mereka pulang. Ya, karena hari sudah mulai larut malam dan perut tengah sudah keroncongan. Artinya sudah lapar. Tetapi apa kata Yesus? Beri mereka makan. Ya. Yesus bilang kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Siapa itu yang diberi makan? Orang-orang yang ada di sekitar situ. Orang-orang yang mengikuti Yesus. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan waktu itu. Tuhan perintahkan kepada muridnya, beri mereka makan. Saudara, apa jawab muridnya? Yesus, Guru, di sini tempat perbukitan, di sini tempatnya sunyi, tidak ada penjual, tidak ada supermarket ya dulu. Nah, tempatnya sunyi, tidak ada apa-apa yang diharapkan untuk perut ini menjadi kenyang. Tetapi saudaraku, Yesus katakan, apa yang ada padamu? Saudara, tiba-tiba ada anak kecil. Saudaraku, muridnya bertanya, ya, muridnya melihat
ada anak kecil ini yang membawa 5 roti jelai dan 2 ikan. 5 roti, 2 ikan. Ya. Mungkin untuk anak kecil ini, saudaraku, tidak cukup. Apalagi dibagi sekian orang itu. Saudara, kita melihat pribadi si anak ini. Saudara, mungkin anak ini datang diberi bekal sama orang tuanya, ya, supaya tidak kelaparan. Dan tadi di dalam perjalanan Yesus itu banyak orang yang datang, termasuk anak kecil ini. Dan saya percaya pasti ada orang tuanya, tidak mungkin ada rombongan tiba-tiba anak kecil nyelonong di dalamnya, ya. Pasti ada yang membawa, entah itu orang tuanya, entah itu siapanya, saudaraku, pasti ada yang menemani dia. Dan bekal yang dibawa itu hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi si anak ini kan dalam perjalanannya itu mendengar bersama-sama dengan Yesus. Dia tahu siapa itu Yesus. Walaupun mungkin dia tidak ngomong, walaupun dia tidak tidak punya ekspresi tentang Yesus, tetapi sang anak ini diam. Dia lihat, oh Yesus ini begini toh. Yesus ini memberitakan Injil. Dia tahu sedikit banyak, dia tahu pasti, ya. Itu sebabnya, saudaraku, kalau anak-anak saudara dibawa pasti tahu. Oh, ibadah buat siapa? Buat Tuhan Yesus. Ibadah memuji siapa? Memuji Tuhan Yesus. Ya, anak-anak kan pasti tahu, ya. Apalagi itu anak yang kecil-kecil. Kalau pas penyembahan tanpa dikasih tahu, mereka ikut orang tuanya, angkat tangan, ya, tutup mata, ya. Dan saya lihat anak kecil yang punya roti dan ikan tadi juga seperti itu. Saya bayangkan seperti itu, saudara. Dia ada sementara dia mau mau makan, tiba-tiba datang, ya, Om Andreas sama Om Petrus, ya, muridnya Yesus. Seperti ini kira-kira, ya. Halo sayang, halo nak, ya. Kamu punya roti, kamu punya ikan. Bolehkah Om ambil dulu sebentar, bawa ke Yesus supaya Yesus berdoa semuanya bisa makan. Kira-kira seperti, ya. Kira-kira seperti itu karena firman Tuhan tidak mencatat, saudara, ya. Saudara, dengan kepolosan anak itu tadi dia kasih, ya. Si anak tadi rela memberikan roti dan ikannya untuk dijadikan mujizat oleh Yesus, sehingga semua orang yang mengikut Yesus pada waktu itu semua kenyang dan ada sisanya. Pasti semua kenyang, ya, karena ada sisanya. Tidak mungkin ada yang lapar. Kalau ada yang lapar, ada sisa, pasti yang lapar itu ambil yang sisanya tadi. Semua kenyang dan ada sisanya. Sudah, anak kecil ini menjadi satu alat. Apa yang dia punya, apa yang dia miliki, dia serahkan untuk Yesus. Coba, saudaraku, saudara bisa bayangkan kalau anak kecil tadi memegang roti dan ikannya lalu menangis, jangan diambil Om, jangan diambil kodong, ini rotiku, ini bekalku kodong dari orang tuaku. Saudara, kira-kira kalau anak ini menangis, ya, pasti mungkin ceritanya akan beda, ya. Tapi saudaraku, nih anak, karena dengar firman Tuhan, karena dengar-dengaran, dia rela, dia berikan apa yang dia punya. Dan ternyata, ya, dia bisa memberkati, dia bisa ikut ambil alih, memberkati semua orang yang ada di situ. Kekasih dalam Tuhan, hidup kita, apa yang ada dalam hidup kita, apa yang ada di dalam kehidupanmu saat ini, serahkan semua untuk Tuhan. Serahkan untuk Tuhan seperti anak kecil tadi. Tidak sayang, tidak berpikir. Saudara, ketika saudara memberi itu, saudara jangan takut, jangan khawatir apa yang harus saya makan hari ini. Sudah dikasih Tuhan, saudara pernah mendengar cerita seorang janda yang tinggal 2 dinar saja diberikan ke peti persembahan? Saudaraku, Yesus katakan itu yang Tuhan kehendaki. Artinya
seorang janda tadi tidak akan mengalami kemiskinan, tidak akan mengalami kelaparan. Tuhan jamin hidupnya. Saudara mau dijamin Tuhan hidup saudara? Haleluya. Relakan saudara hidup saudara untuk melayani Tuhan. Relakan semua milik saudara digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan takut saudara akan kelaparan. Jangan takut saudara akan bingung, ya. Galau bagaimana hidup saya nanti, bagaimana keluarga saya, bagaimana anak-anak saya. Di dalam Yesus bukan cuma jaminan keselamatan yang diberikan, tetapi hidup kita Tuhan jamin dari hari ke hari. Haleluya. Saudaraku, itu tadi yang pertama, sederhana dan polos. Yang kedua, saudaraku, kenapa alasan Yesus, saudaraku, memberi contoh seperti anak-anak? Yang kedua, seorang anak itu mudah untuk diajar. Anak-anak itu mudah untuk diajar. Artinya punya satu kerendahan hati. Ya. Kadang-kadang kita orang tua yang sudah dewasa sulit untuk diajar. Orang tua itu kadang-kadang sulit untuk mengikuti firman Tuhan karena ininya yang jalan, akalnya yang jalan. Tidak mungkin begini, tidak mungkin begitu. Belum dilaksanakan, belum dijalankan, sudah punya pemberontakan terlebih dahulu. Makanya saudaraku, Tuhan kasih contoh anak kecil. Anak kecil itu gampang diatur, disuruh ke sana iya ke sana, disuruh ke sini iya ke sini. Memang saudaraku, ada anak-anak yang nakal, ya, anak-anak yang sudah susah diatur. Seringkali kalau saya besuk di jemaat, dia bilang, ini tante, ini ibu, anakku ini susah diatur, suruh bangun pagi pun tidak bisa. Nah, saudaraku, ini siapa yang disalahkan saudara? Si anak atau orang tua? Haleluya, saudara yang kasih Tuhan. Kalau kita tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita melihat kepolosan dari anak-anak itu, saudara, mari kita membuka diri kita supaya Tuhan mengatur hidup kita, supaya Tuhan mengajari hidup kita. Kita punya satu kerendahan hati, ya. Di dalam Mazmur pasal 143 ayat 10, ada ya? Kita baca 2, 3. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Ini kerinduan dari Daud, ya, supaya Tuhan mau mengajari hidupnya. Dan kita melihat saudaraku kehidupan Daud, dia sukses, dia sebagai seorang raja. Kalau kita masih tetap tinggal di dalam Tuhan, kalau kita mau terus diatur oleh Tuhan, saudaraku, kita katakan seperti Raja Daud tadi, Tuhan, ajarlah aku untuk melakukan kehendak-Mu. Kenapa saudaraku dikatakan ajar aku untuk melakukan kehendak-Mu? Karena seringkali kehendak Allah itu berlawanan dengan kehendak kita, ya. Seringkali berlawanan. Tetapi saudaraku, yang benar siapa? Tuhan atau kita? Ya, pasti Tuhan yang benar. Kalau kita tahu Tuhan yang benar, ya kita mau kehendaknya, kita mau menuruti kehendaknya, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, biasanya anak kecil itu mudah diatur. Ya. Dan sudahkah kita memiliki hati yang mudah diatur? Sudahkah kita memiliki hati untuk diajar, yang mudah untuk diajar dan dibentuk oleh Allah? Ataukah hati kita masih keras dan sulit menerima teguran? Ya. Kita periksa diri kita masing-masing, bagaimana keadaan hati kita sekarang. Apa kita mau dengar atau kita masih mau keras, ya. Karena banyak orang Kristen, saudara, yang sulit menerima teguran, bahkan gampang tersinggung dan sakit hati ketika menerima firman Tuhan yang keras, ya.
Kita tidak usah melihat orang lain. Seringkali juga terjadi di dalam diri kita. Tetapi saudaraku, kita harus bertobat. Kita harus menyadari kalau sebenarnya kita harus tinggal di dalam kebenaran Allah. Supaya apa? Kerajaan Allah itu terus kita alami. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dalam tidur sekalipun kita bisa merasakan kerajaan Allah. Ya. Bukan kerajaan Allah itu bukan kita ada di tempat pesta, senang-senang, menari-nari. Gitu tidak, saudaraku. Tetapi di tempat tidur pun kita bisa rasakan kerajaan Allah. Di tempat kerja kita bisa rasakan kerajaan Allah. Bahkan ibu-ibu yang lagi masak itu pun saudaraku bisa merasakan kerajaan Allah. Ya, sehingga masakannya akan jadi enak ya. Nanti suami datang di kantor tidak lagi bilang begini, wah ma keasinan, ma kepedesan, ma kurang garam. Tidak ada lagi seperti itu ya. Tuhan buat pas sehingga suami datang pulang kerja menikmati makanan dengan sukacita, anak-anak menikmati dengan sukacita. Itu harapan kita, saudaraku, untuk kita tetap tinggal di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, kenapa, saudaraku, kita harus marah, kita harus mengeraskan hati kita kalau kita ditegur oleh firman Tuhan. Ini firman Tuhan, ya. Bukan kalau saudara ditegur firman Tuhan, saudara mendengarkan firman Tuhan mungkin setiap minggunya atau mungkin lewat warta gereja saudara ditegur lewat saat teduh. Itu sebenarnya saudara harus bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan lagi memperhatikan kita. Karena Tuhan lagi membentuk kita. Tuhan mengajar kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya. Di dalam Ayub pasal 5 ayat 17 dan 18 ya. Kenapa orang tidak mau, saudaraku, taat? Kenapa orang kenapa orang sakit hati? Ya. Padahal di dalam Ayub pasal 5 ayat 17 dan 18, ya. Saya akan bacakan, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ya. Orang yang ditegur Allah adalah orang yang bagaimana? Orang yang berbahagia. Kalau kita ditegur orang tua kita, artinya orang tua kita masih sayang kita, amin. Kalau orang tua kita sudah tidak buang suara untuk kita, tidak pernah menegur kita, itu saudaraku jangan bangga, saudaraku ya. Jangan bangga, oh saya sudah dewasa kok, orang tua sudah tidak pernah tegur-tegur saya sudah menikah kok, ya orang tua tidak tegur saya. Saudaraku, orang tua, yang namanya orang tua, dari dia masih kecil sampai menikah pun sebagai orang tua pasti bisa menasehati anaknya ya. Dikatakan sudah punya istri, sudah punya suami, kenapa masih dinasehati? Tidak, saudaraku, kita sebagai orang tua kita punya kewajiban. Kalau anak kita berjalan di dalam hal yang tidak wajar, kita perlu tegur. Cuma saudaraku, teguran kita beda waktu dia masih dengan kita sebagai anak atau sekarang dia sudah berumah tangga ya. Saya punya anak Reza, sampai sekarang saudaraku saya sering tegur ya. Dan saya sering tegur dia kalau dia salah, kalau dia begini saya lihat kayaknya tidak sesuai, saya tegur saudaraku. Saya tidak peduli dia mau terima atau tidak, tapi puji Tuhan dia selalu terima, haleluya. Apalagi Glo, hampir setiap hari saya tegur ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang tua kita menegur kita itu tandanya orang tua sayang. Demikian juga dengan firman Tuhan. Kalau kita ditegur lewat firman Tuhan, itu artinya Allah menyayangi kita. Dan di dalam ayat 18, dalam Ayub 5 tadi, karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang melukai, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi Tuhan itu dikatakan di sini melukai, tapi dia membebat. Dia menegur keras, firman Tuhan keras. Tapi saudaraku, ada hiburan tersendiri, ada berkat tersendiri yang Allah sudah sediakan buat anaknya yang sudah ditegur dan dikasihi itu. Untuk itu saudara, mari buka hati kita saudaraku untuk kita ditegur oleh Allah ya. Di dalam Amsal 3 ayat 11 dan 12,
Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, katakan jangan menolak didikan Tuhan. Ya. Sedangkan kita waktu masih sekolah pun, orang tua kita seringkali mengajari kita, dengar sama ibu guru ya, dengar sama bapak guru ya. Ya, itu waktu kita masih kecil, waktu kita masih sekolah, orang tua kita seringkali mengajari begitu. Kalau di sekolah dengar-dengaran sama pak guru, ibu guru, gitu ya. Kalau di rumah dengar-dengaran sama siapa? Sama papa, sama mama. Ya. Sekarang ini kita dengar-dengaran sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Amin, amin. Haleluya. Ternyata masih ada orang ya di sini. Haleluya. Kekasih dalam Tuhan, di dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu rendahkanlah hatimu dan bertobat. Ya. Hati kita yang masih keras, hati kita yang seringkali penolakan, ya, pemberontakan di hati kita. Firman Tuhan katakan bertobat. Ya. Jadi saudaraku, bertobat itu bukan untuk orang luar di sana, tetapi buat diri kita. Karena pertobatan itu bukan sesuatu yang musim. Oh, musim bertobat semua bertobat, musim berontak semua berontak. Tidak, saudara. Pertobatan itu kekal. Pertobatan itu hari lepas hari harus dirasakan, harus ada. Ya, hari ini saya bertobat. Ya. Pagi ini saya bertobat karena saya ada di gereja. Pulang gereja saya tidak bertobat. Tidak begitu, ya. Tapi saya bertobat di sini, di luar gereja kita bertobat, di rumah kita bertobat, dan terus pertobatan. Supaya apa? Kalau kita bertobat, kita tetap mengalami apa yang namanya kerajaan Allah. Ya, saudaraku, enak sekali kalau kita terus tetap tinggal di dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, kenapa Yesus pilih anak-anak? Percaya penuh kepada Bapaknya. Anak kecil itu percaya kepada bapaknya, amin. Percaya kepada orang tuanya. Saudaraku, ada satu ilustrasi, mungkin saudara pernah dengar. Ada air terjun yang namanya air terjun Niagara. Ya, saudara pernah dengar? Pernah ya? Pernah ke sana? Belum pernah? Nanti kita rame-rame ke air terjun Niagara. Haleluya. Ada seorang akrobat. Seorang akrobat itu apa? Seseorang yang punya keahlian khusus, ya. Dan orang ini, saudaraku, seorang akrobat ini memasang talinya. Dia akan demonstrasi kebisaannya, kebolehannya. Dia memasang tali dari ujung ke ujung, ya. Jadi tali itu melintasi air terjun, ya. Dia akan berjalan di atas tali itu, dan dia disaksikan oleh banyak orang, banyak mata memandang sang akrobat ini yang sedang mendemonstrasikan kebisaannya. Saudaraku, dia mulai berjalan dari titik yang pertama. Dia akan menyeberang, ya, dia akan menyeberangi alur sungai itu, derasnya air terjun itu, dia akan lewati itu. Yang melihat antara yakin dengan tidak yakin, ya. Semua melihat, oh, ya, ada yang melihatnya ketakut, sembunyi-sembunyi tapi ngintip, ya. Ada yang teriak, ya, banyak ekspresi dari penonton itu. Kemudian sang akrobat ini mulai jalan, setapak, dua tapak, terus. Saudaraku, semakin dekat, semakin ke tengah, ada orang juga yang teriak, hati-hati, terus bagaimana, hati-hati, ya. Ada yang teriak, wah, banyak ekspresi dari penonton. Akhirnya, saudaraku, sang akrobat tadi sampailah di titik terakhir. Bagaimana ekspresinya? Semua hore, pintar, ya, hore, dan diidolakan ini orang, saudaraku. Lalu orang rame-rame mengidolakan ini, ya, mengidolakan akrobat tadi, ya, seperti artis, kira-kira seperti itu. Lalu saudaraku,
mengerumuni ini si sang akrobat ini, saudaraku. Mungkin bisa selfie foto bersama, minta tanda tangan karena senangnya ya bisa melihat pertunjukan seperti itu. Saudara, di tengah-tengah sukacitanya orang saat itu, lalu sang akrobat ini berkata begini, saudara yakin kalau saya bisa kembali ke tempat tadi saya pergi? Ya. Ada yang bilang yakin, ada yang bilang tidak karena sudah capek. Ya. Tapi saudaraku, dia akan membuktikan. Oke, saya akan buktikan, saya akan sampai sana, di ujung sana, di tempat tadi saya datang. Tapi saya akan tantang buat semuanya. Dari semuanya, siapa yang mau ikut saya? Sang akrobat tadi bilang, siapa yang mau ikut saya? Saudara, kira-kira kalau pertanyaan ini buat saudara mau ikut tidak? Menyeberangi alur sungai itu tadi ya, air terjun tadi. Pasti tidak mau, takut. Ya, bukan cuma basah, jatuh, bukan cuma jatuh, tapi bisa mati, betul? Ya, karena tingginya itu. Tapi saudaraku, di tengah-tengah ketegangan dari penonton, ada seorang anak datang lari. Pak, saya mau ikut Bapak. Kamu berani? Saya mau ikut nyebrang sampai di mana Bapak tuju tadi. Akhirnya sang anak tadi ikut. Yang lain, yang penonton lagi terheran, saudaraku. Jangan, pasti ada yang, jangan kamu, nanti kasihan, nanti kamu jatuh. Kasihan mana orang tuanya ini? Kenapa dikasih ikut? Ya, pasti ekspresinya macam-macam, saudara. Tetapi sang anak tadi mengikuti sang akrobat tadi. Pelan-pelan jalan tali seutas tali loh, saudara. Ya, bukan jalan lantai, bukan jalan tol yang seperti presiden kita bikin di Jawa, bukan seperti itu. Tapi ini tali. Baru jalan saja sudah goyang-goyang, saudara. Akhirnya, saudaraku, sampailah si akrobat ini dengan anak kecil tadi sampai di tempatnya. Bagaimana ekspresi penontonnya? Bersorak-sorai. Mereka senang, mereka bangga. Ya, hore katanya. Tapi saudaraku, di balik itu ada satu pertanyaan. Kenapa si anak ini bisa sampai, bisa berani? Lalu dia katakan, ya, salah satu penonton tadi mendekati nih anak. Nak, apa sih, kenapa sih kamu kok berani? Kenapa kamu berani ikut itu akrobat, sang akrobat itu melewati ini air? Apa jawaban dari anak, saudaraku? Pasti saya percaya, pasti saya berani. Karena sang akrobat itu adalah bapak saya. Haleluya. Jadi berani. Dia pikir bapak saya tidak pernah mencelakakan saya. Ya. Tidak mungkin orang tua itu mencelakakan anaknya. Demikian juga Bapa kita di surga, saudara. Dia tidak pernah membuat kita celaka. Dia tidak merencanakan hal-hal yang celaka, tetapi merencanakan damai sukacita. Jadi saudaraku, jangan takut kita mengikuti Bapa kita di surga. Dalam lembah kelam sekalipun, kalau ada Bapa di surga, kita aman, jangan takut. Amin. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, kalau kita bersama dengan Bapa kita, jangan takut. Yang penting kita juga tetap mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap dalam protokol kesehatan yang ketat. Saudaraku, mari saudaraku, karena pemerintah juga wakil Allah, kita ikuti. Pemerintah bilang suruh vaksin, kita vaksin. Ya, makanya saya anjurkan buat mereka yang belum vaksin, ayolah vaksin. Ya, karena pemerintah juga wakil Allah. Kita kan tidak mau jadi orang pemberontak. Kita kan mau menjadi orang baik. Ya. Kalau itu pemerintah anjurkan untuk kesehatan kita, mari kita lakukan. Ya. Tidak dosa. Haleluya. Karena ada yang bilang begini, wah itu dikasih masuk chip. Nah, saudaraku, chip itu sesuatu ya, benda yang keras. Tidak bisa bercampur dengan cairan. Ya. Ada yang bilang, oh ini terbuat dari binatang tertentu yang haram, yang tidak bisa. Akhirnya apa, saudaraku, beberapa hari lalu ada orang yang telepon saya, tante di mana vaksin ya?
saya belum vaksin. Ya. Kenapa? Karena saya takut katanya ada binatang tertentu yang haram katanya dimasukkan di situ. Ya ilah, kamu harus vaksin. Ya, saudaraku. Akhirnya enggak tahu kemarin tuh sudah dikasih alamat, enggak tahu sudah vaksin atau belum. Karena dia juga menghadapi kesulitan untuk kemana-mana karena kartu vaksin yang harus ditunjukkan. Jadi saudaraku yang Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Di Amsal pasal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kita ikuti alurnya Bapa kita di surga. Kita mengikuti prosesnya Tuhan dalam hidup kita. Jangan terlalu kita bersungguh-sungguh dengan proses Tuhan. Kita belajar, kita sekolah dengan Tuhan. Kita pasti akan lulus dengan baik, dengan nilai cum laude, saudara. Haleluya. Saudaraku yang terakhir, kunci untuk terus mengalami kerajaan Allah. Saya akan bacakan saja. Amsal pasal 3 ayat 6 sampai 9. Akuilah di dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Haleluya. Itu saudaraku kunci untuk kita selalu mengalami kerajaan Allah. Jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan pikiran sendiri, tetapi kita akui jalan Tuhan itu adalah jalan yang terbaik. Ya. Jangan kita menganggap diri kita itu bijak. Jangan sok pinter. Orang zaman sekarang bilang sok tak. Haleluya. Jangan sok tak, saudaraku. Tapi bila kita menjadi orang yang rendah hati, yang mau dibentuk oleh Tuhan kita, Yesus sendiri. Kalau kita lakukan itu semua, maka saudaraku, itu semua akan menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya. Kita melakukan firman, kita sehat. Ya. Bukan cuma olahraga saja kita sehat. Haleluya. Tapi kita mengikuti Tuhan, melakukan firman Tuhan, itu kesehatannya double ya. Sehat jasmani dan sehat rohani. Kita boleh ikut nge-gym, kita boleh ikut fitness, kita boleh rutin jalan pagi ya. Boleh lakukan olahraga, itu untuk kesehatan kita. Ya, bagus itu, malah justru saya anjurkan. Tapi jangan lupa itu bukan segala-galanya ya. Karena ada fitness hari Minggu pagi, jadwalnya, nggak masuk gereja, mau apa, mau fitness. Haleluya. Fitness kan bisa sore, bahkan sampai malam pun orang juga fitness. Ya. Kita utamakan Tuhan. Amin. Karena sekarang tempat-tempat fitness juga sudah mulai dibuka. Ya. Saudara bisa ambil, kalau pagi biasanya banyak orang ambil yang sore lah atau yang malam ya, supaya kesehatan kita terjaga. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Mari saudaraku, saya ajak kita semua tetap merasakan atau mengalami kerajaan Allah. Saudaraku, di depan kita ada perjamuan kudus ya, kita akan makan sedangan bersama-sama dengan dia. Sebelumnya nanti saya akan berdoa dulu buat saudara, dan saya ingatkan buat saudara-saudara yang ada di rumah, mari siapkan perjamuan saudara, siapkan hati saudara buat kita semuanya, supaya kita makan sedangan bersama-sama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian. Saya undang semua pelayan altar untuk maju ke depan. Haleluya.
untuk makan sehidangan bersama dengan Tuhan. Firman-Mu Tuhan boleh mengalir dalam hidup mereka. Ampuni Tuhan Yesus jemaat Tuhan, ampuni kami semua Tuhan, kalau kami kurang mengalami kerajaan Allah. Tetapi pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu yang Kau sudah berikan kepada kami mau terus tinggal di dalamnya. Kami mau terus dan terus dan terus mengalami kerajaan Allah itu dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi orang yang lebih berarti lagi, supaya kami menjadi orang yang lebih baik lagi. Kami lebih antusias dalam melayani Tuhan. Roh kami akan semakin menyala-nyala dalam kami melayani Tuhan, dalam kami memuji dan memuliakan Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami mendapatkan kekuatan kesehatan yang luar biasa karena kami mendahulukan Engkau dari segala sesuatu yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami akan memulai perjamuan kami di pagi hari ini. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian. Saya undang para pelayan Tuhan untuk ada maju. Terima kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu bagaikan tidur saat Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami para pelayan Tuhan, pelayan perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau sudah layakkan kami untuk kami melayani dalam perjamuan kudus ini. Sucikan kudus kami, ampuni segala kesalahan dosa kami, dan biarlah apa yang kami lakukan dalam perjamuan ini semua untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kekasih dalam Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus. Ambillah dan makanlah. Ambillah dan minumlah.
dapat? Ya. Kita akan angkat tubuh Tuhan di tangan kanan. Saudara yang di rumah, mari sama-sama angkat tangan. Tubuh Tuhan kita akan angkat ya di tangan kanan kita. Kita akan dengar firman Tuhan, kita akan makan sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan Tuhan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Kita akan makan bersama-sama. Kita akan angkat cawan kita ke atas, dengar firman Tuhan sebelum kita minum bersama. Demikianlah juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya. Kita akan angkat tangan kita kepada Tuhan, kita mengucap syukur. Haleluya. Syukur bagimu, Allah yang ajaib, Allah mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah makan sehidangan bersama dengan Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami jadi kuat karena kami ada di dalam kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami bisa terus mengalami kerajaan Allah Amin, amin. karena kami tidak mengandalkan kekuatan kami ataupun pengertian kami ataupun Tuhan kebisaan kami, tetapi hanya satu yang kami andalkan, yaitu Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan kami, sebagai segala-galanya dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pakai kami Tuhan, untuk kami lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Pakai kami dalam rencana-Mu Tuhan. Bentuk kami sesuai dengan rencana-Mu Bapa.
biarlah kami Tuhan terus tinggal di dalam hadirat Allah yang kudus. Tuhan, kami berdoa Tuhan di ibadah ini buat bangsa kami, buat Indonesia ini. Tuhan berkati kepala negara kami, Bapak Presiden Jokowi, beserta dengan wakilnya, seluruh Tuhan Yesus perangkat kerjanya. Berkati Tuhan, terlebih Tuhan dalam menangani COVID-19 yang sampai saat ini belum tuntas. Tapi kami percaya lama-kelamaan Tuhan kami akan merasakan keamanan yang daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan COVID ini sudah mulai mereda, tetapi Tuhan Yesus ajari kami supaya kami terus taat kepada protokol kesehatan, supaya hari ke hari Tuhan keadaan bangsa kami akan semakin membaik. Sadarkan buat seluruh masyarakat, seluruh Indonesia ini akan protokol kesehatan. Dan doa kami juga untuk Makassar ini Tuhan, supaya Makassar ini Tuhan menjadi kota yang sehat, menjadi kota yang penuh dengan kemuliaan Allah, di mana Tuhan anak-anak Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan, di mana umat Tuhan bisa berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati juga pemerintah yang ada di kota ini, berkati gubernur wali kota, berkati Tuhan ke pemerintahan sampai ke bawah sekalipun, lingkungan kami Tuhan, RT RW. Engkau memberkati semuanya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati juga Hotel Tri yang kami pakai ibadah setiap minggunya. Berkati hotel ini Tuhan. Engkau buat yang terbaik buat hotel ini Yesus. Dan selalu Yesus, Engkau lindungi dari segala virus apapun. Semua yang datang di hotel ini Tuhan boleh diberkati, boleh merasa sehat, boleh merasakan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu di hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu di hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami perahlaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan angkat satu pujian. Sorak-sorai meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sekali lagi. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama katakan. Sebab Tuhan Dia baik dan
kekasih dalam Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Allah akan memberkatimu. Kuramanatakan daya sangkanatakan lama. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan memberkati semua keturunanmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu, mata pencarianmu, sekolah dari anak-anakmu diberkati Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan memberkati engkau, keluar dan masukmu. Tuhan memberkati dari sekarang kekal selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kinamanatakan manatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena kami akan akhiri jam ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah diberkati Tuhan katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Selamat kita beraktivitas kembali. Sampai ketemu di hari Minggu yang akan datang.